guys, kembali lagi bersama kita di Podcast Santai. Nah, kita sekarang lagi bersama dengan Kak Bintang nih. Coba Kak Bintang boleh diperkenalkan dulu namanya, dari mana, ya kan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Ajar Fatih, selaku koordinator Unitas Manajemen Retail periode 2024-2025 gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai organisasi nih ya, mungkin boleh diceritakan sedikit gitu tentang backgroundnya Kak Bintang selama kepengurusan dan juga sebelum masuk ke pengurusan gitu ya. Mungkin saya ceritain dari sebelum saya kuliah ya. Saya itu SD, SMP dan SMK. SMK-nya itu jurusan multimedia di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Kemudian masuk di Unindra, ngambil jurusan manajemen retail. Nah, awalnya itu saya nggak tahu nih bahwasanya di Unindra itu ada organisasi. Setelah saya kulik, setelah saya cari, ada namanya Unitas. Di situ saya nggak tahu tuh Unitas. Biasanya kan kalau di kampus-kampus lain itu kan Hima, ya betul. Unitas apa ya? Setelah saya cari tahu itu ternyata Unitas adalah unit aktivitas mahasiswa. Dan saya penasaran tuh, Dan fun fact-nya, Unitas ini adalah salah satu organisasi pertama saya di kampus. Jadi SMP sama SMK saya nggak ikut organisasi sama sekali. Mungkin kayak eskul gitu ada gak? Kalau eskul SMP sempet ikut pramuka, terus SMK itu nggak ikut sama sekali gitu. Jadi tergeraklah diri saya, kayaknya kuliah harus ikut organisasi deh. Akhirnya cari tahu lah gimana cara masuk Unitas. Oke, menarik sekali ya teman-teman tentang perjalanan dari seorang Kak Bintang ini gitu. Terus berarti sudah terbentuk tuh ya fashionnya sejak sekarang gitu. Alhamdulillah. Oke. Terus pengalaman yang sangat bervalue tuh apa sih menurut Kak Bintang? Bervalue ya. Awalnya itu kan sebelum masuk Unitas itu saya orangnya introvert. Jadi kayak ngomong di depan umum nggak bisa. Terus pokoknya public speakingnya masih kurang. Nah, setelah masuk ke organisasi, saya dapet tuh ilmu-ilmu kayak gitu, gimana cara biar ngomong di depan orang, gimana caranya kita nyelesain masalah. Nah, jadi nambahlah value di diri saya, kayak sekarang itu kalau ngomong depan orang itu udah nggak malu lagi. Oke. Terus selama kuliah ini ada nggak sih momen atau pengalaman yang tertentu gitu ya yang bikin Kak Bintang tuh tertarik gitu dengan Unitas? Kayak apa yang bikin Kak Bintang tuh tertarik gitu dengan Unitas? Kalau dengan Unitas ya, yang pertama itu mungkin ada dulu saya ikut namanya EXO atau Expo gitu kalau nggak salah. Jadi di mana agenda itu kita dikasih tahu tuh gimana cara masuk Unitas, gimana cara ikut organisasi di kampus. Nah, di situ di EXO itu panitia itu nampilin salah satu program kerja, yaitu Abdimas. Nah, dia itu Abdimasnya di luar kota. Nah, dari situ saya kayaknya ikut Unitas tuh asik deh, kayaknya bisa sampai keluar kota gitu. Makanya dari situ saya juga langsung tertarik sama Unitas. Nah, jauh dari hal itu, saya juga pengen bisa dibilang keluar dari zona nyaman saya. Kebetulan SMK kan tadi yang seperti saya bilang nggak ikut organisasi sama sekali, jadinya pengen keluar dari zona nyaman lah, makanya ikut organisasi gitu. Bagus sekali ya teman-teman. Terus sekarang kita masuk mungkin ke pembahasan yang lebih mendalam nih tentang Unitas Manajemen Retail. Terus sebelum masuk ke pembahasan yang mungkin bisa kita bahas gitu ya lebih lanjutnya, apa sebenarnya sih visi dan misi di organisasi ini Kak Bintang? Kalau visi misi saya, pas saya nyalonin jadi ketua ya, jadi koordinator itu, saya ada 2 tujuan tuh di Unitas yang ingin saya bawa. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, yang kedua adalah branding. Nah, kebetulan teman-teman, manajemen retail, Unitas Manajemen Retail periode saya 24-25 adalah periode pertama dari prodi manajemen retail. Makanya di situ kayaknya
prodi baru ini harus kita tampilin deh, agar prodi-prodi yang lain tuh ngelihat bahwasannya di Unindra sekarang ada prodi manajemen retail. Makanya di situ saya pakai visi misi branding gitu sih Kak. Bagus sekali ya, ternyata itu visi misi dari Kak Bintang tersebut gitu. Terus sebagai ketua nih, Kak Bintang sama struktur kepengurusan di unitas manajemen retail tuh anggotanya ada berapa banyak sih kalau boleh tahu? Pas awal saya menjabat itu ada 14 orang termasuk saya. Dan kebetulan di tengah periode itu ada salah satu teman kita yang tidak bisa melanjutkan. Jadi sekarang sampai akhir ada 13 orang termasuk saya. Tuh. Wow, cukup besar juga ya teman-teman, kepengurusan yang ada gitu kan. Terus gimana sih caranya tuh Kak Bintang mengelola tim yang cukup besar ini gitu? Kalau dibilang mengelola, yang pertama apalagi di awal-awal kepengurusan ya teman-teman, itu benar-benar kita itu masih masih pegang egois masing-masing gitu, masih nggak ada yang mau diatur, nggak ada yang mau, pokoknya paling mau suaranya didengar lah. Nah, dengan itu saya kayak bikin suatu pertemuan-pertemuan yang sering itu, bahwasannya kita itu udah jadi satu bagian gitu di unitas manajemen retail. Gimana caranya ego harus kita turunin, nggak apa-apa terus berpendapat, tapi nggak harus pendapatnya itu dipakai gitu kan. Ya. Jadi egonya agak dikurangin gitu. Terus jadi alhamdulillah sekarangnya itu udah mulai ego pada turun masing-masing, udah mulai bisa mendengarkan pendapat orang lain, dan alhamdulillah sekarang masih aman sih Kak. Oh gitu. Oh ya sih, kalau di kepengurusan gitu ya, dalam tim apapun mungkin emang kayak egonya yang paling besar gitu. Dan susah kita emang ego sih yang paling susah dikelola gitu sama diri kita sendiri. Susah ya diatur kan? lah ibaratnya. Betul. Terus mungkin kan ada program kerja gitu ya di dalam unitas ini gitu. Nah, apa aja sih program kerja yang unggulan gitu yang udah dijalankan selama kepengurusan ini Kak Bintang? Program unggulan ya. Jadi program unggulan saya tercipta di divisi sosial masyarakat. Kenapa di sosial masyarakat? Saya itu bikin proker namanya support UMKM teman-teman gitu. Kenapa support UMKM? Karena bisa dibilang UMKM di Indonesia itu kan sudah mulai banyak ya kayak. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita menaikkan nih UMKM yang ada di sekitar rumah kita dulu, ya kan? Baru kita mengelola ke UMKM yang lain. UMKM yang lebih besar gitu. Dan saya di situ itu bikin seminar pembekalan gimana caranya UMKM itu berkembang di era digital yang pertama. Sama yang kedua itu dari divisi sosmanya itu kita bikin sertifikat halal. Jadi bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bisa kita bikinin secara gratis. Oke. Cukup menarik ya guys itu, karena mungkin yang orang-orang bikin tuh ya membantu tapi kayak tidak melihat di sekitar dulu gitu kan. Jadi mungkin dari unitas manajemen retail ini membuatkan Aktimas yang melihat di sekitarnya dulu baru ke orang lain gitu. Oke. Nah, sebagai ketua ini apa aja sih tantangan terbesar yang Kak Bintang tuh pernah hadapin gitu selama organisasi ini gitu? Kalau tantangan sih untuk saya yang pertama kali terjun ke organisasi itu cukup banyak. Yang pertama, gimana kita ngatur beberapa kepala tuh, ya kan? Ngatur beberapa kepala itu bukan yang hal mudah gitu, apalagi bagi saya yang baru pertama kali terjun. Yang kedua itu gimana caranya kita bikin lingkungan dan suasana organisasi yang nyaman. Nah itu lumayan susah tuh. Agar mungkin teman-teman yang satu organisasi sama kita itu memiliki rasa bahwasannya organisasi itu keluarga, organisasi itu saudara gitu. Jadi nggak yang organisasi itu cuma kerjanya rapat gitu doang, enggak. Jadi adalah kalinya kita jalan-jalan, momen tertentu gitu ya, nginep bareng di rumah siapa. Itu adalah salah satu bentuk dari usaha saya buat gimana caranya kita menciptakan budaya yang benar-benar seneng gitu di organisasi. Gitu sih Kak. Oke. Terus selama kepengurusan ini mungkin pencapaian apa sih yang paling dibanggakan gitu sama kepengurusan ini? Paling dibanggakan itu banyak banget Kak. Terlepas dari yang pertama tadi saya sebutkan tuh, dari public speaking,
dari problem solving gitu. Dan yang saya bikin bangga itu waktu bulan Februari kemarin tuh 2025 itu saya ditunjuk sebagai pemateri di latihan dasar organisasi. Itu gimana caranya saya menyampaikan suatu materi yang harus bisa dipahami sama audiens tuh. Itu lumayan struggle tuh saya. Saya mempersiapkan itu kurang lebih hamin seminggu dari saya perform pemateri itu. Jadi benar materi harus saya kuasai, gimana cara audiens bisa bertektokan gitu ya. Audiens bisa bertektokan dan gimana caranya kita ngeliat nih audiens itu paham menggunakan bahasa apa. Nah, baru misalnya contoh ada bahasa formal sama bahasa sehari-hari. Nah, alhamdulillah kemarin itu audiens banyak paham yang bahasa sehari-hari, jadi saya menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin lebih gampang ditangkap lah. Lebih chill aja gitu. Lebih gampang ditangkap. Kalau pakai bahasa sehari-hari itu lebih gampang ditangkap kalau anak-anak zaman sekarang. Betul. Mungkin mereka lebih santai aja gitu. Nggak kaku. Iya. Oke, luar biasa banget ya Kak Bintang ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pesan khusus gitu buat mahasiswa manajemen retail mungkin yang sedang mendengarkan podcast ini Kak Bintang. Pesan khusus ya buat kalian mahasiswa yang udah semester atas atau semester bawah, saya saranin sih tujuan kuliah itu jangan cuma kuliah teman-teman, harus cari relasi, harus cari ilmu di beberapa tempat yang nggak cuma di kelas doang gitu. Jadi cari teman di mana-mana, cari relasi dah pokoknya. Jadi buat kalian semangat terus. Oke, terima kasih banyak nih atas wawancaranya yang sangat inspiratif ini ya kan. Semoga Unitas Manajemen Retail ini terus berkembang dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.